Hai semua, apa kabar? Ini video pertama di tahun 2021 dan kita sudah lama nggak update. Terakhir update pas Christmas tahun lalu. Christmas, ya pas Christmas tahun lalu. Gue akan straight to the point aja. Video ini gue cuma mau kasih update-nya Conan. Kondisinya nggak asik. Jadi setelah Christmas kemarin kondisi ketemu dokter terakhir itu kan Conan kondisinya udah semakin oke kan, semakin oke. Memang sih kondisi terakhir tuh ada sedikit tanda GVHD balik lagi, tapi kecil sedikit. Nah cuman pas terakhir ketemu dokter itu ada obat-obat yang di adjust, which is dikurangin, sebenarnya dikurangin. Obat-obatnya dikurangin dan kita makin happy karena obatnya Conan makin sedikit gitu kan. Nah pokoknya setelah kemarin kan kelasi besi, setelah kelasi besinya selesai 2 minggu straight kita kelasi besi dan ketemu dokter, akhirnya obatnya dikurangin. Nah, seminggu setelah video Christmas kemarin, gue makin notice kalau Conan secara fisik berubah lumayan banyak. Gue pikir karena obatnya, which is steroid, dikurangin lagi, jadi nafsu makannya kan kurang. Nah, cuman selain nafsu makannya kurang itu ada bercak-bercak lagi, kulitnya tuh jadi kering banget, terus ngelupas, terus gatal-gatal gitu loh. Terus rushnya, warna kulitnya makin berubah, jadi gelap lagi, jadi agak-agak ungu gitu. Ya ungu, beneran ungu. Tapi terjadinya itu nggak signifikan, jadi pelan-pelan, day by day. Dan gue baru notice setelah mungkin seminggu lebih mulai loh kok ini kayaknya makin parah ya, terus kulitnya makin kayak agak-agak bersisik gitu. Dan gue ingat-ingat terakhir adalah memang efeknya berasa banget setelah obatnya makin dikurangin. Jadi awal Desember itu obatnya dikurangin, setelah 2 minggu dikurangin lagi gitu loh. Kita sih happy-happy aja kan, karena kita memang harapnya obat itu dikurangin terus. Tapi ternyata setelah dikurangin yang kedua itu fisiknya lumayan berubah drastis. Nah jadi pas akhir tahun itu gue cukup galau apakah gue akan adjust obatnya sendiri tanpa sepengetahuan dokter atau gue harus lapor dokter dulu. Nah cuman setelah berapa hari gue akhirnya oke, ini nggak bisa di ini nih, harus lapor nih, karena kan gue pikir karena obatnya di adjust itu jadi dia badannya perlu adjustment, jadi kasih waktu untuk badannya adjustment, siapa tahu bisa untuk catch up gitu loh. Nah ternyata nggak bisa, dan akhirnya gue mencoba melapor dokter. Nah waktu itu benar-benar pas dekat akhir tahun, pas gue laporan ke dokter, laporan ke rumah sakit deh, ini laporan ke suster untuk tanyain dokter gitu kan. Nah masalahnya karena di akhir tahun kemarin ini sedang tidak ada pasien yang rawat inap, jadi di tempat BMT sini dokternya liburan, memang holiday, dan kayaknya mereka nggak mau diganggu gitu loh kan. Tahun lalu agak beda karena tahun lalu tuh Conan kondisinya masih rawat inap dan belum stabil, sama sekali belum stabil. Jadi tahun lalu akhir tahun baruan kita di rumah sakit, masih stay di rumah sakit, Conan belum boleh makan dan semua harus standby apa-apain. Jadi kalau ada dokter di pas tanggal 1 Januari persis itu si dokter Surades malah tiba-tiba muncul gitu out of nowhere. Ini tiba-tiba muncul kenapa gitu, kita sendiri amazed, bingung gitu loh, tiba-tiba dia kontrol. Nah 1 Januari pagi-pagi. Nah itu tapi kondisinya beda. Tahun ini di sini sedang tidak ada pasien yang menginap, rawat inap, sedang tidak ada tindakan apa-apa. Jadi mungkin dokternya nggak standby dan tahu mereka away, dan secara kondisi terakhir Conan dan pasien lain yang check up kondisinya semua oke gitu loh. Bahkan Conan ketemu laginya itu dijadwalin 3 minggu kali ini gitu loh. Biasanya kan 2 minggu, sebelumnya seminggu baru keluar berapa hari, terus makin lama makin panjang, seminggu, 2 minggu aman. Nah kemarin tuh 3 minggu.
gitu. Nah, jadi pas akhir tahun gua kontak si suster bilang, "Ih, belum belum dibales nih, belum dibales nih." Akhirnya ya gue inisiatif sendiri lah ya. Oh ya, selain selain kulitnya bercak-bercak kulitnya, selain warna kulit berubah, terus kulitnya makin kering dan bercak-bercak, gue berasa suhu badannya tuh makin anget, makin panas, tapi konsisten, makin jadi suhu stabil dia di 37, di atas 37,5, kadang-kadang 38, 37,8 gitu loh. Nah, itu kan udah terhitung demam kan. Nah, dikasih obat penurun panas nggak ngaruh gitu loh. Nah, tapi gue nggak terlalu panik karena naiknya memang pelan-pelan dan secara fisik aktivitas normal, aktif tetap, cuman memang bedanya si Conan ini makannya berkurang jauh plus tidur. Jadi kalau dia bangun seger aktif, tapi habis itu tidurnya panjang dan sering. Jadi gue jadi inget, jangan-jangan autoimunnya balik lagi nih, sama persis ke gejalanya sama yang waktu itu gitu loh. So awal tahun kan masih ada jadwal untuk kelasi besi sebenarnya kan, masih kelasi besi itu yang lanjutin yang kemarin yang buat buang ferritin. Itu jadwalnya sebenarnya rencana gue mau hari Senin pertama di bulan Januari, tanggal 4 Januari balik untuk lanjutin kelasi besi, mungkin sekitar 2 minggu lagi straight. Tapi karena kondisi Conan makin membuat gue khawatir, jadi gue ubah sampai tanggal 2 kita ke rumah sakit lagi untuk kita start deferral, kita start lagi, plus cita-cita gue pengen ketemu dokter. Ternyata memang dokternya libur sampai tanggal 4 dan di kontak balesnya jarang-jarang karena nggak berasa emergency, dan memang karena dokternya nggak ngelihat reportnya suster, jadi nggak berasa emergency. Gue juga nggak berasa emergency sih, memang karena secara ini masih bisa, Conan masih lumayan aktif lah. Cuman dan setelah gue adjust kembali, gue tambahin lagi steroidnya, memang suhu badannya agak turun, jadi gue nggak gitu khawatir gitu loh. Nah ternyata dokter pokoknya dari pertama ketemu suster yang report, si dokter responnya juga nggak terlalu emergency gitu loh. Jadi dapat report dari suster dan gue lihat ya berasa lah ya, respon dokternya juga kayak ya oke lah, nggak terlalu ini. Ya udah, gue juga nggak terlalu takut. Paling kalau sama seperti yang sudah dilalui kan, gue berpikirnya adalah cuman adjust steroid lagi dan autoimunnya itu pakai kasih obat lagi kayak waktu itu. Dan setelah dicek ya autoimunnya balik lagi, weekly positif, jadi nggak terlalu aktif ya, sedikit positif tapi dalam kadarnya yang weak gitu loh, lemah, nggak strong. Jadi kita udah pernah lewatin ini, jadi gue nggak terlalu panik. Nah ya udah lanjut. Dan HB-nya Conan memang drop lagi sama seperti waktu autoimun itu gitu loh. Jadi berarti harus transfusi, kasih obat, bla 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 seperti yang waktu itu. Nah tadi setelah hari ini baru benar-benar ketemu si dokter jaganya yang setiap hari standby, dia baru selesai liburan, dan ketika lihat dia panik, dia lebih panik gitu loh, karena kondisinya nggak jauh dari terakhir dia lihat. Waktu terakhir ketemu dia itu tanggal 17 Desember, dan memang ada tanda-tanda kulitnya agak sedikit kering dan ada sedikit tanda-tanda dibilang kayaknya masih ada sisa GVSD nih. Tapi waktu itu berasanya kan karena dia bilang sisa, gue juga pikir ya mungkin badannya perlu adjust sedikit gitu kan. Jadi karena obatnya baru diturunin, terus ya masih normal gitu loh. Tapi nggak nyangka ya setelah 17 Desember ketemu si dokter yang di sini, tanggal 20 Desembernya itu ketemu si dokter Surades, Profesor Surades, yang akhirnya
lihat kondisinya, dia turunin steroidnya lagi, dan dari situlah mulai berasa signifikan, perbedaannya tuh signifikan gitu. So ya itu yang kita alamin, dan di sini tadi pas ketemu dia langsung adjust dose-nya. Gua adjust dosis steroidnya ke waktu sebelum waktu dia masih, gue pikir masih oke gitu, tapi ternyata buat dokter itu masih kurang, karena dokter pengen gua rasa dokter tuh pengen secepat-cepatnya langsung get rid of the GVSD gitu loh, karena gue nggak ngerti apakah GVSD itu sempat tidak aktif dan sekarang kayaknya aktif lagi. Dan aktifnya lagi itu kan gue nggak ngerti apakah kadarnya dari pelan tiba-tiba running kenceng, atau dengan obat yang langsung di adjust balik dia langsung bisa adjust balik. Jujur aja gue nggak ngerti, gue ngikutin dulu aja gitu loh, karena obatnya dari si dokter ini obatnya langsung di adjust balik ke yang dosisnya menurut gua cuma lumayan tinggi. Dari si steroidnya itu dari 1 hari udah diturunin sampai 3 mili per hari, dibalikin jadi 20 mili gitu loh. Hari ini baru dikonfirm, oke lu balikin ke 10 mili kali 2 dikasih. Terus ada obat yang kemarin udah di stop, oke, untuk jaga-jaga, karena gini, GVSD itu kan karena imun sistem yang baru ngerusak jaringan yang lama, ngerusak karena imun sistem yang baru masih mendeteksi badan dia tuh sebagai benda asing gitu loh. Jadi badan sel-sel badannya diserang sendiri gitu loh. Jadi autoimun. Jadi GVSD itu ya singkatnya autoimun gitu. Nah, jadi ya caranya adalah ditekan imun sistemnya supaya nggak terlalu kuat dulu. Which sebelumnya kita pikir dengan pelan-pelan diturunin imun sistem nggak ada tanda-tanda apa-apa, berarti udah berdamai lah pasukan yang baru sama kondisi badan yang sekarang udah berdamai, tapi ternyata belum gitu loh. Dan waktu imun sistemnya dibiarkan kuat, mereka perang lagi gitu. Jadi sekarang harus press lagi imun sistemnya, harus ditekan lagi, dikasih obat imunosupresifnya lebih banyak lagi. Jadi harus kembali ekstra hati-hati lagi, karena ya banyak pencegahan yang harus dilakukan, kayak apa namanya, obat jamurnya diminum lagi. Terus beberapa obat yang tadinya rencananya minggu depan dipindah ke hari ini, pindah ke secepatnya. Jadi begitu ketemu dokter, oke, diinstruksikan gue harus beli obat di rumah sakit pemerintah besok. Ya semakin cepat semakin baik, karena obatnya juga transfusinya lama kan. So jadwal transfusinya sejak awal tahun ini gue pindah transfusi obatnya kan, karena 10 jam ya. Sebelumnya kita 8 sampai 10 jam itu datang waktu Conan selesai sekolah gitu loh. Selesai sekolah siang ke malam, selesainya jam 11 malam, jam 10, jam 11 malam. Nah, sekarang gua agak ubah, kita datang untuk kasih obat itu jadinya malam 10 jam sampai pagi. Jadi pagi harapannya bisa beraktivitas normal harapannya, tapi ya kita lihat aja seberapa efektif ini gitu loh. So itu update-nya. Tadi rencananya update singkat, tapi ternyata panjang juga. Ya itu, kami mengawali tahun dengan gue sempat khawatir lagi, sempat terpikir lagi, dan tadinya mau bikin udah mau update lagi pas awal tahun, tapi karena kondisinya kayak gini, jadi gue tunggu kabar yang pasti juga gitu loh. Gue juga nggak tenang gitu. Akhirnya setelah ketemu dokter, next plan-nya apa baru gue update hari ini ke kalian. So gitu kondisinya. Terus kondisi COVID di sini juga nggak semakin baik. Akhir tahun kemarin kembali membludak kasus COVID. Saat ini udah double jumlahnya, udah 2 kali lipat dari bulan Desember awal.
Jadi ceritanya ada wabah lagi yang bawa masuk, katanya sih dari orang luar, dan bukan orang Bangkok, dari negara sekitar lah, bisa kecolongan masuk. Jadi ada 2 kali. Yang pertama, batch pertama itu satu klaster dari kasino ilegal masuk ke sini. Nah, yang kedua yang lebih parah itu pertengahan Desember kemarin, tiba-tiba di Samut Sakon, di salah satu kota kecil di dekat di sebelahnya Bangkok. Kayak kalau kalau misalnya Jakarta ya, ilustrasinya mungkin itu kayak Karawang lah atau Karawaci lah gitu loh. Nah, cuman masalahnya itu adalah pasar ikan, salah satu kayaknya pasar ikan terbesar di Thailand. Jadi eh, sumber seafood di seluruh Thailand tuh dari pasar itu gitu loh. Jadi suddenly tiba-tiba satu waktu ketemu ada 500 orang positif dari daerah itu, dari di pasar ikan itu. Nah, gue sempat baca pasar ikan itu ya transaksinya udah mencapai miliar baht per hari. So jadi tuh pasar ikan besar yang distribusinya ke seluruh Thailand gitu. Jadi dari situ menyebar banyak sekali, dan naik 2 kali lipat dalam waktu 1 bulan gitu. Jadi awal tahun ini kita memulai dengan kembali lockdown. Saya nggak separah lockdown, belum kayak waktu itu. Mall masih kayaknya belum tutup, masih bisa ke mall. Restoran masih bisa dine in, tapi sangat dibatasi. Terus jaga jarak lagi. Tempat aktivitas, tempat umum, kayaknya mall yang di swalayan masih buka lah. Cuman kayak gym, tempat olahraga, fasilitas umum tuh udah ditutup lagi gitu. Concern gua adalah kemarin tuh sampai hari ini sih, concern gue adalah beli obat susah lagi ke rumah sakit pemerintah. Kayak waktu itu setiap datang rumah sakit pemerintah harus screening lagi, harus isi kuesioner. Semoga kali ini nggak harus sampai swab gitu loh, karena kasusnya kembali tinggi, terutama di Bangkok lumayan red zone gitu. Tapi ya gimana pun juga, kalau compare sama Indonesia masih jauh lebih ini Indo sih kasusnya, karena di sini per hari ini sekitar 8.000 kasus dari total awal keseluruhan COVID gitu loh. Yang aktif mungkin sekitar 2.000 atau 3.000 sekarang. Naiknya lumayan karena kemarin sempat stuck di 4.000-an. Di 4.000 stok, penambahannya tuh hanya setiap hari berapa puluh. Itu pun dari orang Thailand yang balik ke Thailand gitu loh. Sekarang udah gara-gara kasus kemarin ya membludak lagi. So sama lah sama. Gue berharap tahun ini COVID mereda, traveling udah nggak masalah lagi, dan ya of course Conan getting better dong. Ini jangan lama-lama please. Ada kabar yang lumayan oke. Kadar ferritin Conan kemarin dicek lagi, dan ternyata 2 minggu setelah dicek terakhir turunnya masih lanjut gitu loh. Jadi kemarin kan setelah 2 minggu ferritinnya turun sekitar hampir 10.000, 9.000 lebih gitu loh. Nah setelah 2 minggu vakum, nggak kesini lagi. Pas kemarin pas cek karena GVSD-nya kumat, jadi dicek lagi semuanya kan sama dokter. Nah setelah lihat hasilnya ya kabar yang cukup positif adalah kadar ferritinnya tetap turun. Jadi in total ke hampir 30.000 levelnya. Jadi dari 85.000 setelah 2 minggu jadi 76.000. 2 minggu kemudian turun terakhir jadi 57.000. So sekitar 28.000 udah habis ferritinnya. So itu kabar yang positif. Gue cukup senang lihat hasil itu. Cuman lihat yang lain masih agak was-was.
So gitu aja curhatnya. Sisanya masih sama karena lockdown kita nggak bisa kemana-mana, jadi hidup kami hanya di rumah sakit dan apartemen. Itu nggak bisa aktivitas lain lagi. Enjoy aja, stay safe, stay healthy kalian di sana. Gue bener-bener berharap COVID bener-bener bisa diatasi dengan adanya vaksin. Kayak dengar-dengar kan di Indo Januari udah mulai vaksin ya. Kalau di Thailand pertengahan tahun kayaknya baru mulai vaksin. Nggak tahu kenapa. Pokoknya ya gitulah update-nya. Thank you for watching and see you next update. Bye.